Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan ini kami gunakan dengan baik ya Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat ini dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia biasa, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Karena kita memiliki keterbatasan untuk melihat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang akan ada di dalam kehidupan kita ke depan. Sehingga kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan sediakan dan rencanakan untuk kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca dan akan kita pelajari, renungkan pada saat ini, bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang ada di depan atau di waktu yang akan datang. Kenapa kita katakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebelum Yesus masuk, sebelum Yesus sampai ke Yerusalem, tadi dikatakan dekat Betfage dan Betania. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya, Bapak Ibu? Pergilah, di sana akan ada keledai yang tertambat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus katakan itu, ketika kamu melihat keledai itu dan lepaskanlah keledai itu. Dan ketika ada berkata, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah, Tuhan memerlukannya dan Tuhan akan juga mengembalikannya ke sini. Itu pesan Yesus. Sentak Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid percaya. Murid-murid hanya punya keyakinan Yesus sebagai guru mereka adalah Yesus yang hebat dan luar biasa. Yesus yang mengetahui segala sesuatunya. Yesus yang mampu melakukan segala bentuk mujizat apapun. Sehingga mereka menaruh kepercayaan yang sempurna kepada perintah Yesus. Mereka taat. Yesus katakan pergi. Mereka pergi tanpa membantah satu kata pun. Mereka pergi sesuai dengan perintah dan petunjuk Yesus. Ketika mereka benar dan sungguh melihat keledai itu, mereka melepaskannya. Dan tepat apa yang dikatakan Yesus. Orang-orang yang ada di situ, kenapa kamu lepaskan keledai itu? Murid-murid menjawab seperti yang dikatakan Yesus tadi. Tuhan memerlukannya dan Ia akan mengembalikannya ke sini kembali. Dan orang-orang itu membiarkan murid-muridnya melepas keledai itu. Dan ketika keledai itu sudah mereka bawa, mereka mengalaskan pakaian mereka ke atas keledai itu. Dan Yesus naik di atasnya. Bapak Ibu, ketika Yesus naik di atas keledai itu, maka bersorak-soraklah, berseru-serulah orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka ada yang membuka pakaiannya. Ada juga yang mengambil ranting-ranting hijau dari ladangnya dan melemparkannya ke atas tanah agar keledai yang dinaiki Yesus itu bisa berjalan di atas ranting-ranting itu dan di atas baju-baju yang mereka lepaskan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mereka serukan, apa yang mereka sorakan? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita dengan mengatakan Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa mereka bersuka cita? Kenapa mereka bersorak-sorai? Bapak Ibu, kita boleh perhatikan kenapa Yesus pilih keledai untuk masuk ke Yerusalem. Kenapa tidak hewan yang lebih gagah, yang lebih kuat, yang lebih tangguh seperti kuda, kerbau, dan hewan-hewan lainnya? Bapak Ibu, pasti Yesus punya alasan. Keledai pada masyarakat Yahudi pada saat itu digunakan untuk mengangkat beban-beban yang berat. Keledai pada saat itu juga dikenal sebagai hewan
yang sangat lambat sehingga tidak dipakai untuk berperang. Keledai melambangkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus datang bukan sebagai raja perang yang menunggangi kuda yang gagah perkasa, tetapi Yesus datang dengan keledai, sehingga dia datang dengan kelemah lembutan. Dia datang menanggung dan mengangkat segala beban dosa umat manusia, sehingga mereka, orang-orang yang ada pada saat itu, bersorak-sorai, bersuka cita. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, layaklah Tuhan mendapatkan sorak-sorai kita. Hosana. Karena Tuhan akan mengangkat beban kita. Tuhan akan menyucikan hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana sungguh luar biasa karya dan kuasa Tuhan. Mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di depannya. Mengetahui segala sesuatu yang akan kita jalani. Tuhan menyediakan segala sesuatunya dengan baik untuk melangsungkan rencana Tuhan yang begitu besar, yaitu sebelum Yesus memasuki Yerusalem. Bagaimana Allah menyediakan segala sesuatunya dengan baik, dan bagaimana orang-orang pada saat itu menyambut Yesus sebelum masuk Yerusalem dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk itu melalui firman Tuhan pada saat ini kita percaya apa yang akan terjadi di hadapan kita, di depan kita, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bukan karena rencana kita, bukan karena apa yang kita tetapkan, tetapi karena karya Allah yang akan kita nikmati. Karya Allah, rencana Allah yang akan kita ikuti. Dan percaya Tuhan sudah sediakan. Begitu juga dengan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersoraklah kepada Tuhan, Hosana. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. Karena Tuhan telah mengangkat beban kita. Karena Tuhan datang dengan kelemah lembutan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang telah memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami diberkati pada saat ini lewat firman Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.